Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Sebuah penemuan yang mengangkatku dari kehidupan penuh utang dan membawaku meraih pendapatan bernilai miliaran rupiah. Hari ini, aku ingin menunjukkan padamu bagaimana caranya menyelaraskan diri dengan frekuensi uang agar uang datang menghampirimu dengan sendirinya. Apakah kamu ingin memiliki penghasilan lebih, ingin keluar dari tekanan keuangan yang tak kunjung usai, selalu mengejar tanpa benar-benar mendapatkannya? Kalau begitu, dengarkan ini baik-baik. Masalahmu sebenarnya bukan pada uang itu sendiri, melainkan pada frekuensi tempat kamu beroperasi sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Kursi yang kamu duduki, ponsel di tanganmu, bahkan pikiran di kepalamu, semuanya adalah energi yang bergetar. Sama seperti kamu hanya bisa mendengar siaran radio jika frekuensinya tepat, kamu hanya bisa menarik uang jika kamu berada dalam frekuensi yang sama dengannya. Sekarang pikirkan, perasaan dominanmu terhadap uang itu apa? Apakah semangat, rasa syukur, rasa percaya, atau justru kekhawatiran, kekurangan, kekecewaan? Kebanyakan orang langsung bilang, aku ingin uang. Tapi apa yang mereka rasakan hampir sepanjang waktu? Ketakutan tidak punya cukup, kecemasan tentang masa depan, iri melihat orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi. Semua itu adalah getaran yang tidak selaras dengan kelimpahan. Dan alam semesta itu tepat. Ia merespons apa yang kamu pancarkan, bukan apa yang kamu ucapkan ingin kamu miliki. Aku tahu ini sulit diterima. Kamu mungkin berpikir, tapi Bob, aku tidak selalu berpikiran negatif. Kamu tidak harus berpikir negatif. Cukup dengan terus merasa uang selalu kurang. Cukup saat kamu buka dompet dan merasa terbatas. Saat gajimu datang dan belum sampai pertengahan bulan sudah habis. Perasaan itulah yang menentukan frekuensimu. Aku sendiri pernah mengalaminya. Aku memiliki utang lebih besar dari penghasilan. Setiap kali melihat tagihan atau terima telepon penagihan, aku langsung panik. Aku tidak menyadarinya. Tapi walau bekerja keras, aku terus memancarkan sinyal kekurangan, dan itulah yang terus aku terima kembali. Sampai suatu hari, seorang mentor bertanya padaku, pernahkah kamu berpikir untuk mengubah hasilmu? Aku tertawa. Mengubah? Aku bahkan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Tapi dia bersih keras. Dia menyuruhku berhenti fokus pada masalah dan mulai membayangkan solusinya. Dia memintaku menulis jumlah uang yang ingin aku capai, $25.000. Waktu itu jumlah itu terasa seperti miliaran rupiah bagiku. Dan kamu tahu apa katanya? Pikirkan jumlah itu setiap hari. Bacalah, rasakan, seolah-olah sudah menjadi milikmu. Peluang yang dulunya tidak saya sadari mulai menarik perhatian saya. Salah satunya adalah membersihkan kantor. Memang bukan pekerjaan mewah, tapi menghasilkan keuntungan, dan dari sanalah titik balik hidup saya dimulai. Banyak orang percaya bahwa perubahan datang dari luar, pekerjaan baru, kenaikan gaji, atau keberuntungan, tapi kenyataannya kebalikannya yang terjadi. Perubahan sejati dimulai dari dalam.
pikiran dan perasaan harus selaras dengan apa yang ingin Anda tarik, dan dunia luar pun mulai menyesuaikan dengan pola baru tersebut. Sekarang lihat hidup Anda. Berapa kali Anda merasa bahwa masalahnya adalah kurangnya kesempatan? Berapa kali Anda berkata, "Saya tidak beruntung"? Berapa kali Anda menginginkan lebih namun merasa kekosongan di dalam diri? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pola getaran Anda sendiri. Dan kabar baiknya adalah pola ini bisa diubah. Anda bisa memutuskan saat ini juga untuk berhenti memancarkan frekuensi kekurangan. Anda bisa mulai melihat diri Anda sebagai orang yang sudah mampu menarik uang dengan mudah, bahkan jika Anda belum tahu bagaimana caranya. Yang penting adalah menjaga getaran Anda tetap tinggi, menjaga pikiran Anda selaras dengan tujuan, dan membebaskan hati Anda dari rasa takut. Renungkan pertanyaan ini. Jika alam semesta hanya bisa memberi Anda apa yang selaras dengan diri Anda, maka apa yang benar-benar siap Anda terima hari ini? Jika jawabannya adalah hal yang sama seperti sebelumnya, maka sudah waktunya untuk berubah. Ubah fokus Anda, ubah frekuensi Anda. Bersiaplah, karena uang akan mulai mengalir. Dan Anda bahkan tidak akan percaya bagaimana semuanya mulai berubah hanya dengan satu keputusan batinnya. Semua yang Anda inginkan, mobil impian, rumah nyaman, kebebasan bepergian, rekening bank yang penuh, sudah ada. Itu bukan hanya ada, tapi tersedia di sini dan sekarang. Hanya saja berada pada frekuensi yang berbeda dari yang sedang Anda operasikan saat ini. Anda harus memahami ini dengan sungguh-sungguh. Uang memiliki frekuensi, seperti setiap saluran radio atau televisi bekerja pada frekuensinya sendiri. Begitu juga uang beroperasi pada pola getaran tertentu. Dan jika Anda tidak berada dalam frekuensi yang sama, tanpa keinginan atau usaha Anda, uang tidak akan datang. Seperti saat Anda mendengar gangguan di radio, Anda tidak menyalahkan radionya. Anda cukup memutar tombol sampai menemukan frekuensi yang tepat, dan tiba-tiba suaranya menjadi jernih. Hal yang sama berlaku pada pikiran Anda, dan semua yang mereka tarik hanyalah alasan tambahan untuk merasa cemas. Ketika saya benar-benar memahami hal ini, bukan hanya secara intelektual, tapi dengan seluruh keberadaan saya, hidup saya mulai berubah. Saya berhenti memikirkan apa yang tidak saya miliki, dan mulai membayangkan dengan jelas apa yang saya inginkan. Saya duduk dengan selembar kertas, memvisualisasikan tujuan saya, dan melihat diri saya sudah hidup dalam kenyataan itu, bukan sebagai impian yang jauh, tapi sebagai sesuatu yang sudah menjadi kenyataan. Disinilah banyak orang membuat kesalahan. Mereka pikir cukup dengan mengulang kalimat atau menempelkan kata-kata di dinding, tapi mengulang saja tidak cukup. Kamu harus merasakannya. Perasaan adalah pemicu dari getaran. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu menjadi, dan kamu hanya menjadi apa yang bisa kamu identifikasi secara emosional. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah, orang-orang yang memulai dari nol dan membangun kerajaan. Mereka tahu secara sadar atau tidak bagaimana hukum ini bekerja. Contohnya adalah Jim Carrey. Ketika ia masih seorang komedian tak dikenal, ia menulis cek kepada dirinya sendiri senilai sekitar 155 juta rupiah bertanggal beberapa tahun ke depan. Setiap hari, ia melihat cek itu dan membayangkan dirinya menerima uang tersebut untuk suatu pekerjaan. Dan apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, ia benar-benar menerima jumlah itu untuk salah satu peran besarnya di Hollywood. Itulah frekuensi, itulah getaran, itulah penyelarasan dengan apa yang kamu inginkan. Sekarang berhentilah sejenak dan pikirkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar membayangkan kekayaan masuk ke dalam hidupmu? Maksud saya, benar-benar membayangkannya, bukan hanya sebagai harapan samar, tetapi dengan detail yang jelas, dengan perasaan seolah-olah kamu sudah memilikinya. Bisakah kamu membayangkan bangun di rumah yang nyaman dan memilih kegiatanmu karena kamu tidak perlu lagi bekerja demi bertahan hidup? Bisakah kamu merasakan ketenangan karena mengetahui semua tagihan telah lunas dan masih ada cukup untuk membantu keluarga, berinvestasi dan berdonasi? Jika kamu bahkan tidak bisa membayangkannya, bagaimana kamu berharap bisa menariknya? Kamu harus melatih gambaran itu di dalam pikiranmu setiap hari. Semakin
sering kamu mengulanginya, semakin otakmu mempercayainya. Tubuhmu mulai bereaksi seolah itu sudah menjadi kenyataan. Keputusanmu berubah, perilakumu berubah, dan alam semesta merespons. Saya sering berkata, ketika kamu menjadi satu dengan apa yang kamu inginkan, maka hal itu akan datang kepadamu. Seperti dua ponsel yang berada pada frekuensi yang sama dan langsung terhubung, pikiranmu ketika selaras dengan tepat akan tersambung dengan kenyataan yang kamu inginkan. Dan percayalah, tidak peduli kamu berada di mana sekarang, kamu bisa saja terlilit utang, menganggur atau merasa frustrasi. Itu tidak menentukan masa depanmu. Yang menentukan adalah getaran yang kamu pilih mulai dari sekarang. Frekuensi uang sudah tersedia. Yang perlu kamu lakukan adalah memutuskan sekali dan untuk selamanya, untuk selaras dengannya. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Karena siapapun yang bergetar dalam keyakinan akan kelimpahan, tidak perlu mengejar uang. Uang akan tertarik secara alami kepadanya. Kamu tidak pernah diajarkan cara menghasilkan uang. Tidak ada yang menjelaskan bagaimana uang sebenarnya bekerja. Dan meskipun ini mungkin menyakitkan untuk didengar, kenyataannya adalah kamu telah diprogram sejak kecil untuk tidak menjadi kaya. Bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Orang tuamu, gurumu, dan semua orang di sekitarmu hanya mengulang apa yang mereka dengar seumur hidup mereka. Dan tanpa sadar, kamu menyerap setiap kata itu sebagai kebenaran mutlak. Kalimat seperti, uang tidak membawa kebahagiaan. Uang itu kotor, harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Yang lahir miskin akan mati miskin, atau yang kaya makin kaya. Mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya telah tertanam dalam bawah sadar Anda. Yang lebih parah, Anda bahkan tidak menyadarinya. Pikiran Anda bekerja seperti komputer, dan keyakinan tersebut adalah perangkat lunak yang berjalan di dalam dirimu. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, belajar, atau bekerja. Jika sistem internal Anda diprogram untuk kekurangan, maka kekuranganlah yang terus Anda tarik dalam hidup Anda. Inilah yang disebut paradigma. Sekumpulan keyakinan dan kebiasaan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda yang mengendalikan tindakan, keputusan, dan hasil Anda. Dan yang paling berbahaya, kebanyakan orang tidak tahu bahwa hidup mereka dikendalikan oleh paradigma semacam ini. Mereka berpikir telah membuat pilihan secara bebas, padahal mereka hanya mengulang pola yang sama, mengalami siklus serupa, masalah yang sama, dan alasan yang sama dari tahun ke tahun. Lalu mereka menyalahkan keberuntungan, pemerintah, ekonomi, atasan, pasangan, atau kurangnya peluang. Saya pernah mengalaminya, saya tahu rasanya. Saya tenggelam dalam utang. Penghasilan saya bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Saya berutang lebih banyak daripada yang saya hasilkan. Dan saya kira satu-satunya jalan keluar adalah bekerja lebih keras. Namun meskipun saya bekerja lebih keras, uang tetap saja tidak cukup. Karena masalahnya bukan pada pekerjaannya, tapi pada program yang berjalan di dalam pikiran saya. Segalanya mulai berubah ketika seseorang menunjukkan bahwa saya bisa memprogram ulang pikiran saya. Ia berkata, lihat hasil hidupmu Bob, itu adalah cerminan langsung dari apa yang terjadi di dalam pikiranmu. Dan dia benar, saya belum pernah memikirkan bahwa saya bisa mempertanyakan apa yang telah diajarkan tentang uang. Saya mengira memang beginilah nasib saya. Yang membangunkan saya adalah saat dia bertanya, apakah ada orang di keluargamu yang benar-benar kaya, yang memahami bagaimana uang bekerja? Saat itu saya sadar, tidak ada. Semua orang terjebak dalam siklus yang sama. Hidup di batas, penuh rasa takut dan rasa bersalah. Dan saya pun sadar bahwa tidak ada yang bisa mengajariku sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Kalau saya ingin mengubah hidup, saya sendiri yang harus memutus siklus itu. Itulah titik baliknya, saat saya menyadari bahwa meskipun bukan kesalahan saya, tanggung jawab tetap ada di tangan saya. Ya, saya diprogram demikian, tapi sekarang saya bisa membebaskan
membebaskan diri. Saya bisa memilih keyakinan baru. Saya bisa memutuskan di sini dan sekarang untuk tidak lagi hidup berdasarkan program orang lain. Dan ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ada penelitian nyata, bukti ilmiah bahwa cara Anda berpikir dan merasakan tentang uang benar-benar mempengaruhi keputusan keuangan Anda. Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa orang dengan keyakinan positif tentang kemakmuran cenderung membuat keputusan yang lebih bijak, berani mengambil risiko yang terukur, dan menciptakan lebih banyak peluang. Jadi ini bukan hanya tentang pikiran positif, ini adalah ilmu saraf, perilaku dan hasil yang bisa dibuktikan. Tapi ingat, memecahkan sebuah paradigma bukan seperti menekan tombol. Ini seperti mengubah aliran sungai. Anda butuh pengulangan, konsistensi, dan fokus setiap hari. Kamu harus melindungi dirimu dari orang-orang yang selalu bilang bahwa mimpimu terlalu besar. Berhentilah membatasi diri dan mulailah bertindak seperti seseorang yang tahu bahwa ia dilahirkan untuk hal yang lebih besar. Dan yang paling indah adalah ketika kamu mengubah cara berpikirmu, kamu juga mengubah arah kehidupan generasi berikutnya karena kamu berhenti mengulang pola lama. Kamu menjadi panutan, bukti nyata bahwa kesuksesan yang jujur, ringan, dan penuh kelimpahan itu bisa dicapai. Sekarang jujurlah, berapa banyak keputusan keuangan yang kamu buat dalam beberapa bulan terakhir karena ketakutan? Berapa kali kamu tidak jadi mencoba hal baru, berinvestasi, meminta kenaikan gaji, atau pindah bidang hanya karena pikiranmu mengatakan kamu pasti gagal? Berapa peluang yang lewat begitu saja di depan mata dan kamu bersembunyi di balik alasan itu bukan untukku? Disitulah akar masalahnya dan juga solusinya. Pikiranmu bisa menjadi penjara atau gerbang kebebasanmu. Ia bisa mengulang masa lalu atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dalam hidupmu sebelumnya. Semua tergantung kamu. Mau terus hidup dengan pola lama yang membawamu ke titik ini, atau mulai menanam sistem keyakinan dan cara pandang baru yang membawamu ke tempat yang kamu impikan? Pikirkan baik-baik, karena pilihan ini bisa membuka jalan menuju kebebasan finansialmu, kebebasan untuk hidup sesuai keinginanmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa sebagian besar orang hanya menonton hidup mereka sendiri berlalu, seolah-olah mereka bukan pemeran utama dalam kisah hidupnya sendiri? Mereka bangun pada jam yang sama, melewati jalan yang sama, bekerja di tempat yang sama, pulang dengan rasa lelah yang sama, mengeluh tentang hal yang sama. Mereka hanya menunggu akhir pekan atau liburan, dan tahu-tahu 1 tahun lagi berlalu tanpa perubahan. Mereka tidak benar-benar hidup. Mereka hanya bertahan. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka bisa menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Padahal kamu bisa membentuk realitasmu sendiri, membangun ekonomi pribadi, memilih gaya hidup, jumlah penghasilan, tempat tinggal, dan seperti apa harimu berjalan. Dan itu bukan teori indah, itu keputusan nyata yang dimulai sekarang, bukan besok, bukan setelah krisis selesai, bukan saat kamu merasa siap, tapi sekarang juga. Suatu hari dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban keadaan dan mulai menjual kue di lingkungan rumahnya sambil mengikuti kursus dasar pemasaran digital melalui ponsel pinjaman. Dia membuat halaman sendiri, belajar mempromosikan produknya, dan mulai menerima pesanan. Setelah sekitar 2 tahun, penghasilannya melebihi gaji lamanya, dan dia memiliki waktu untuk anak-anaknya, serta rasa percaya diri yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Inilah yang terjadi ketika seseorang mengambil kendali atas hidupnya sendiri, berhenti menunggu diselamatkan, dan mulai membangun jembatannya sendiri. Jembatan yang menghubungkan hidup otomatis dengan kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Namun untuk melakukan itu, kamu harus menantang pola pikir yang telah ditanamkan sejak kecil, seperti keyakinan bahwa kamu harus menerima apa adanya, atau bahwa kamu tidak bisa hidup dari hal yang kamu cintai, atau anggapan bahwa hanya orang kaya sejak lahir yang bisa menghasilkan uang. Semua itu tidak benar. Yang benar adalah kamu bisa memilih saat ini juga untuk menjadi arsitek dari realitas hidupmu sendiri. Kamu bisa mulai dari hal kecil, tetapi kamu harus mulai.
Tulis tujuanmu meskipun kamu belum tahu bagaimana mencapainya, dan visualisasikan kehidupan yang benar-benar ingin kamu jalani. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah keputusan-keputusan yang kuambil hari ini membawa aku lebih dekat ke masa depan yang kuimpikan? Jika jawabannya tidak, maka kamu sudah tahu apa yang perlu diubah. Itu tidak mudah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa itu akan mudah, tapi itu sangat mungkin. Karena ketika kamu selaras dengan apa yang kamu cintai, hidup dengan tujuan dan semangat, semesta pun ikut bergerak bersamamu. Kesempatan mulai bermunculan, kamu mulai melihat hubungan di mana sebelumnya hanya ada hambatan, bantuan datang dari arah yang tak terduga, dan kamu mulai merasakan dari dalam hati bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat, bahkan jika kamu belum sampai. Dan tahukah kamu apa yang paling membuatku takjub? Kamu tidak memerlukan izin dari siapapun. Kamu tidak perlu orang lain percaya padamu. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri, karena ini adalah hidupmu. Dan jika kamu tidak mengambil peran utama, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Lihat sekelilingmu, berapa banyak orang yang terjebak dalam lingkaran frustrasi, rasa bersalah dan penyesalan. Jangan jadi salah satu dari mereka. Kamu tidak dilahirkan untuk merangkak dalam hidup. Kamu dilahirkan untuk bersinar, tumbuh, mencipta, dan berkembang. Kehidupan yang kamu inginkan sudah ada dalam bentuk potensi, tetapi hanya bisa dijalani oleh seseorang yang memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan mulai bertindak sebagai sutradara, sebagai pencipta, sebagai pemilik kisahnya sendiri. Dan pertanyaan yang ingin kutinggalkan untukmu sekarang adalah, apakah kamu akan terus menjadi figuran dalam film hidupmu sendiri, atau kamu akan akhirnya mengambil peran utama dan menulis skenario yang selalu kamu impikan? Pilihannya ada padamu dan hanya padamu. Kekayaan tidak berada di luar dirimu, ia berada pada frekuensi tempat kamu memilih untuk beroperasi setiap hari. Jika kamu mengubah getaranmu, kamu akan mengubah hasil-hasilnya. Dan semua itu dimulai dengan satu keputusan untuk mengambil alih kendali atas hidupmu, pikiranmu, dan energimu. Jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar akan membantumu naiki satu tangga lagi dalam perjalanan transformasimu. Jika kamu ingin berkembang, jika kamu ingin menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang sekarang, inilah jalannya. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.